Pagi ini, mentari pagi yang malu-malu menyapa sampan yang hilir mudik membelah desa Sungai Bungur. Memancarkan hangatnya sebelum pagi beranjak tinggi. Desa Sungai Bungur adalah desa kecil yang berada di tepian Sungai Bungur. Desa ini berada di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Seluruh desa ini merupakan lahan gambut. Bahkan dahulu, Desa Bungur adalah desa dengan hutan gambut yang lebat. Kabut pagi masih menyelimuti desa Sungai Bungur. Santi, nenek berusia lebih dari 50 tahun ini, bersiap untuk pergi ke ladangnya. Seorang diri, ia mengayuh sampannya menuju ladang padi miliknya di ujung desa. Hari ini, ia meneruskan panen padi yang sempat tertunda. Padi di desa Sungai Bungur tak seperti padi yang biasa kita temui di sawah. Padi mereka adalah padi ladang yang ditanam di atas lahan gambut. Bertani, khususnya menanam padi, adalah hal yang sejak lama dilakukan oleh penduduk asli Sungai Bungur. Menurut sejarah yang mereka tularkan dari mulut ke mulut, sejak abad 19 mereka telah mendiami Sungai Bungur. Dan padi menjadi salah satu komoditi unggulan penduduk. Bagi masyarakat yang tinggal di atas lahan gambut, lahan tersebut bukanlah lahan yang tidak produktif. Justru secara turun-temurun, mereka telah membuktikan bahwa hutan atau lahan gambut pun dapat dikelola dan sangat menghasilkan. Ini menepis anggapan bahwa masyarakat tak mampu membuat lahan gambut menjadi produktif. Alasan-alasan yang sering menjadi pembenaran agar lahan gambut dilepas dan dikelola secara besar-besaran menjadi kebun sawit atau tanaman industri lainnya. Hutan dan lahan gambut memiliki arti penting bagi bumi ini. Singkatnya, merusak lahan gambut akan memberikan dampak negatif, dan yang paling terasa adalah berubahnya iklim dunia. Lahan gambut berfungsi untuk menyerap karbon. Jika ia dirusak, maka karbon yang dilepaskan ke udara akan bertambah, hingga meningkatkan suhu di udara dan menimbulkan efek pemanasan global. Selain berfungsi untuk menyerap karbon, lahan gambut juga berfungsi sebagai tandon atau cadangan air. Tak ayal, rusaknya lahan gambut juga berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Dan kini, lahan gambut di Indonesia semakin cepat hilang dan beralih fungsi. Hal ini juga sangat dirasakan masyarakat Sungai Bungur.
Dulu, Santi tak perlu bersusah payah mendayung sekitar setengah jam menuju ladangnya. Kini ladangnya semakin jauh dari desa. Santi harus bergegas memanen padinya di ladang bersama dua temannya yang telah menunggu. Ia memanen padi yang terhampar di tepian Sungai Bungur. Ya dari dulu lah sampai sekarang. Cuma dapat dikit-dikit baik, tidak bisa luas-luas. Nah, kalau dulu dari kampung ke kamari perasaan tuh jauh. Kalau sekarang kok mau nampak dekat, lahan tuh sudah habis. Yang seberang sana habis, yang seberang sana habis. Jadi perasaan tuh rasa dekat rasanya. Sebelah sini PT ngarapnya. Yang sebelah sana PT juga. Nah, digarap tentang lain, kita udah punya lagi sawah. Kalau mengatasi banjir, kalau dulu bisa 5 tahun sekali, bisa diatasi. Kalau zaman sekarang, ibu kurang ngerti, kadang-kadang tuh 2 tahun bisa banjir. Kami sedang tanam padi, banjir datang. Mana yang kolam-kolam tuh udah bisa ditanam. Perubahan pola produksi bertanam padi di desa Sungai Bungur sangat dirasakan oleh warga. Dulu dalam setahun mereka bisa 2 kali memanen padinya. Kini dalam setahun hanya sekali padi bisa mereka tanam dan panen. Bahaya banjir dari hulu yang tak tentu datangnya membuat lahan mereka rawan terendam dan menghancurkan seluruh padi yang ada. Perubahan akibat rusaknya hutan gambut tak hanya dialami oleh penduduk desa Sungai Bungur. Akibat rusaknya hutan gambut juga dirasakan masyarakat Desa Penyengat, Kabupaten Siak, Riau. Tak hanya dirasakan oleh kaum lelaki, menghilangnya hutan juga turut dirasakan oleh para wanita di Desa Penyengat. Mereka yang biasanya mengambil hasil hutan dengan mudah, kini tak lagi dapat menikmati hasilnya. Karena hutan yang tersisa saat ini jaraknya terletak 7 hingga 10 km dari desa. Pola hidup mereka pun berubah. Mereka percaya lahan gambut yang ada masih bisa digunakan secara produktif. Inilah yang dilakukan oleh Apo dan ibu-ibu di Desa Penyengat. Lahan gambut yang ada di sekitar pekarangan rumah, kini mereka sulap menjadi lahan produktif. Beragam sayuran ditanam dan menghasilkan. Dulu, waktu itu kita nanamkan di hutan habis terbakar, tanam keladi, tanam cabai. Tapi kita ngerjakan jauh, jalannya jauh. Itu terus pikir kita, kenapa kita nggak bikin di perkarangan rumah kita, sementara itu kan dekat dari kita gitu. Terus kawan-kawan pun bisa ngumpul gitu. Terbinanya kelompok ini mulai 2010. Dulu 2010 anggotanya 15 orang. Tinggal 8, 7, sampai 2013 tinggal 5 orang gitu yang aktif lah. Sekarang masyarakat beli sama kita gitu, tentang kita. Terus kalau tanamannya udah agak banyak, yang dipanennya kita antar ke warung. Ada juga dari PT Petroselat tuh yang ngambil, tapi tak banyak lah. Seminggu paling 60 ikat. Pola produksi yang dilakukan oleh Apo dan kawan-kawannya ternyata cocok diterapkan di lahan gambut. Kini, bagi mereka, tak ada lagi lahan tidur di sekitar rumah.
Tanaman dan sayuran yang mereka tanam menggunakan sistem tumpang sari. Tanaman sayuran dengan panen yang cepat seperti sawi, kangkung, dan bayam ditumpang sarikan dengan tanaman yang masa panennya lebih lama seperti kacang tanah. Tak hanya bercocok tanam, ibu-ibu di lahan gambut juga memanfaatkan lahan gambut yang tersisa dengan mencari kerang. Namun, tempat mereka mencari kerang ini juga tidak lagi sedekat dahulu. Kendati tidak menjadi pokok pekerjaan mereka, dalam 2 jam mencari, biasanya 2 hingga 3 kg kerang bisa mereka dapatkan. Kepungan perusahaan besar yang datang, dan bahkan sebagian besar dianggap menyerobot tanah warga, menjadi penyebab hilangnya hutan dan lahan gambut, baik di Desa Sungai Bungur dan Desa Penyengat. Dengan modal yang besar, perusahaan yang datang dianggap mampu mengelola lahan atau hutan gambut. Kenyataannya justru kerusakanlah yang timbul akibat dibukanya lahan gambut. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Bungur dan Desa Penyengat menepis anggapan bahwa lahan gambut tidak bisa dikelola oleh masyarakat secara produktif. Kalau di masyarakat sendiri, model-model tata kelola lahan itu adalah dengan melakukan model-model sistem kearifan. Kita bisa melihat sendiri di wilayah sini, masyarakat bisa mengelola wilayah gambut dengan kearifan mereka dengan bercocok tanam padi, singkong, kemudian karet, coklat, juga ada beberapa tanaman ini lain yang tidak merusak lingkungan. Nah, ini juga menepis asumsi dari pihak pemerintah setempat bahwa wilayah gambut itu hanya bisa dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar. Ini juga menepis bahwa kondisi objektif yang ada sekarang, masyarakat ini bisa mengelola dengan model-model kearifan gitu. Bahwa dengan tidak menanam sawit, mereka bisa hidup dan bisa mengelola lahan-lahan gambut gitu. Karena itu, penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya gambut serta hak-hak yang mereka miliki sangat penting dalam menyikapi konflik yang sering terjadi antara masyarakat dan perusahaan besar. Beberapa LSM lokal di Riau dan Jambi membantu dan mendampingi masyarakat sehingga terbentuk jaringan masyarakat gambut. Akibat adanya tekanan atas sumber daya alam yang dialami oleh masyarakat, selain itu juga beberapa NGO dan Scale Up sebagai inisiator mendorong lahirnya jaringan masyarakat gambut. Ini merupakan kesempatan baik bagi masyarakat untuk mereka mampu membawa diri mereka, memperjuangkan hak mereka kepada level yang lebih tinggi, apakah itu ke pemerintah selaku pembuat kebijakan atau kepada investasi ataupun perusahaan. Telah nyata kerugian yang terjadi akibat rusaknya lahan gambut. Dengan sisa lahan yang tersisa, akankah kita hancurkan atau dimanfaatkan secara lestari? Hanya kita yang mampu menjawabnya.